Setelah dari tokoh NU, ketua PBNU barusan, kita ke Ustadz Syafi'i Ma'arif. Selamat malam, Buya. Assalamualaikum. Selamat malam, Bung Karni. Apa kabar? Kabar baik, Buya. Buya mungkin sudah mengikuti diskusi kita dari tadi. Bagaimana Buya melihat ancaman bangkitnya PKI kembali di Indonesia yang sekarang tiba-tiba jadi ramai diperbincangkan? Mungkin Buya dulu juga punya pengalaman yang tahun 65 dan melihat perkembangan belakangan ini baik nasional maupun internasional. Apakah memang menurut Buya ancaman itu masih besar untuk Republik ini? Saya rasa situasi sudah berubah sangat drastis, dramatis, dan sebenarnya sejak 30 tahun, seperempat abad yang lalu, komunisme secara global itu kan sudah digantung ya pada tiang gantung sejarah. Jadi sebenarnya PKI mau bangkit lagi ini menurut saya ini politik yang agak kegelit-gelitan ini, tidak lagi lah, tidak lagi. Oleh sebab itu TAP MPR 25 kemudian yang 27 coba diapakan betul ya, hukum ya, hukum harus ditegakkan dia. Tapi kalau bahaya PKI kemudian dibesar-besarkan, dia akan menghabiskan energi kita. Itu apa saya ya, pengamatan saya. Walaupun saya sungguhnya sudah ngerti ya, saya dulu kan HND ya, dikejar-kejar oleh Segini sama, tapi sudahlah, itu masa lampau, sudah masa lampau. Yang penting ini yang dilakukan oleh Pak Agus Wijoyo ini ya. Jadi ada forum silaturahim anak bangsa, saya juga kadang-kadang diundang ke situ. Itu kan bagus sekali. Marilah kita ke depan lah. So, kalau energi kita habis untuk masa lampau, bangsa ini payah untuk menghadapi masa depan yang bersyarat dengan tantangan semacam ini. Tapi belakangan ini muncul di mana-mana peredaran buku yang berbau komunis, simbol-simbol pakaian, bahkan kaos segala macam yang ada di berbagai kota sekali timbul. Ini yang mencurigakan, Buya. Iya, itu genit, saya katakan genit aja itu politik genit itu ya. Anda usah terlalu diapakan lah, saudara ya. Kok seperti kita masih hidup 25 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Sekarang udah berubah. Runtuhnya dinding Berlin, adanya munculnya Crossbacha dengan Glasnost dan Perestroika, itu sudah tamat Korea komunisme. Tinggal Korea Utara ini memang rada aneh ya, dan kita tahu presidennya yang aneh itu, bahkan pamannya sendiri itu dibantainya, daging sedikit anjing. Ini menurut saya sudah biadab sama sekali. Itu yang sekarang masih mengaku ya menjalankan Marxisme dan Leninisme itu. Yang lain sudah berubah sama sekali. Tapi kalau kita hubungkan dengan kondisi sosial di Republik kita, penduduk kita yang semakin hari jurang antara kaya dan miskin juga semakin tinggi, dan menurut catatan pemerintah sendiri 60% kekayaan Republik ada di tangan 1% orang Indonesia. Ini apa tidak bisa menurut Buya menjadi ladang yang subur untuk kembalinya paham komunis tadi? Ini yang poin yang maha penting ya. Ini poin yang maha penting. Itu betul ya. Saya sudah baca juga itu bahwa hampir 50% ya kekayaan bangsa di tangan 1% para konglomerat itu. Jadi sebenarnya bukan hanya perlu Arit yang muncul ya, bisa juga preman berjubah yang muncul. Untuk itu ya, macam-macam jadi bisa muncul.
Jadi menurut saya bukan paluarit ini yang apa ya, tapi memang keresahan sosial, ketidakadilan ini kan berkali-kali saya sampaikan sejak proklamasi 17 Agustus 45, sila kelima Pancasila, keadilan sosial berseluruh Indonesia tidak dijadikan pedoman kita membangun. Itu kesimpulan saya. Ini yang tragedi bangsa ini. Bukan paluarit yang muncul-muncul sekarang ini, ketidakadilan, kezaliman ini yang perlu dilawan. Ya, tapi bagi komunis atau ajaran komunis lah, tujuannya adalah negara yang sosialis lah. Karena sosialis itu harus dicapai melalui ajaran itu menurut mereka. Apa ini nggak lebih gampang dikembalikan komunis? Karena kalau kita kata-kata di udah runtuh, di Cina sendiri ya ekonominya udah kapitalis, tapi politiknya sekarang malah presiden barunya lebih bergeser balik ke komunis. Memang apa namanya ini ya, dulu memang komunisme praktis sangat menjanjikan ya. Hampir semua ya kaum nasionalis Indonesia, Soekarno, Hatta, Syahrir, itu semua kan membaca Marxisme, Das Kapital itu dengan mendalam sekali. Memang menarik sekali. Tapi apa yang dipraktekkan di Rusia, apa yang dipraktekkan di Cina, itu kan berlawan itu semua. Hak asasi manusia tidak dihargai, kemerdekaan tidak dihargai, bahkan di zaman Stalin, Lenin, Stalin, itu orang Rusia yang mati berapa juta itu. Jadi memang tidak benar dalam praktek itu. Jadi kalau itu dibangkitkan kembali, kalau ada anak-anak muda yang gandrung kepada Marxisme, komunis, menurut saya anak-anak muda tidak usah lahir sekarang lah, lahirnya abad yang lalu.